Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini, kita akan sama-sama membuat chicken egg roll ala Hokben yang bisa kita buat sendiri di rumah, lebih puas dan lebih hemat daripada beli. Sekarang, langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, kita buat kulitnya terlebih dahulu. Siapkan wadah, masukkan 1 telur dan 1 kuning telur. Jadi di sini ada 1 putih telur dan 2 kuning telur ya. Kemudian di sini ada setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh kaldu jamur atau kaldu bubuk lainnya. Kita masukkan dulu garam dan kaldu jamur. Kemudian tambahkan 15 ml minyak goreng. Masukkan 60 gram tepung terigu. Masukkan 20 gram tepung maizena. Tuangkan 170 ml air sambil mengaduk-aduk adonan hingga tercampur rata. Aduk-aduk sampai konsistensi adonannya pas. Kira-kira seperti ini ya. Kalau masih terlalu kental, teman-teman boleh tambahkan sedikit air. Tambahkan beberapa tetes pewarna makanan kuning, tapi ini opsional aja. Aduk sampai rata. Kalau udah rata, kita saring dulu sebelum digunakan. Kita saring seperti ini supaya adonannya tuh mulus dan gak bergerindil. Nah, ini siap digunakan. Siapkan pan atau teflon anti lengket, ukurannya bebas, menyesuaikan dengan ketersediaan aja. Ini udah aku beri sedikit minyak, kemudian lap dengan tisu dan ratakan. Di sini aku pakai ukuran 28 cm supaya lebih cepat menghabiskan adonannya. Panaskan pan atau teflon di api kecil, biarkan panas, tapi jangan terlalu panas. Kalau panasnya udah cukup, ambil secukupnya adonan, jangan lupa diaduk-aduk terlebih dahulu sebelum digunakan. Tuangkan adonan ke atas pan dan ratakan. Karena aku menggunakan pan ukuran besar jadi perlu 2 kali tuang ya. Ratakan. Kemudian ini kita masak di api kecil sampai matang. Kalau kulitnya udah matang, bagian pinggirannya akan terangkat seperti ini. Bagian tengahnya juga akan terangkat dari bawah sehingga seperti muncul gelembung ringan. Ini udah cukup ya, angkat dan balikkan teflon atau pan. Kalau udah matang, dia akan terlepas dengan sendirinya. Lakukan sampai selesai. Ini kulitnya udah siap ya. Sekarang kita bikin isiannya. Ambil 300 gram daging ayam cincang. Teman-teman bisa menghaluskan sendiri ayamnya menggunakan food processor atau chopper. Sebaiknya gunakan daging ayam bagian paha supaya lebih juicy. Tambahkan 3 siung bawang putih dan 4 bawang merah yang udah dihaluskan. Bawang merahnya bisa diganti bawang bombay sekitar 1/4 buah ya. Masukkan 1 putih telur. Tambahkan setengah sampai 3/4 sendok teh garam. Masukkan setengah sendok teh merica bubuk. Tambahkan 3/4 sendok teh kaldu jamur atau kaldu bubuk lainnya. Masukkan juga sejumput bubuk ngohyong. Bisa di skip ya kalau nggak ada. Masukkan 1 sendok makan kecap asin, 1 sendok makan saus tiram, dan 1 sendok makan minyak wijen. Aduk sampai tercampur rata. Kalau udah tercampur rata, tambahkan 15 gram tepung tapioka atau bisa diganti pakai tepung maizena kalau nggak ada ya. Aduk sampai rata. Nah, aku lupa menambahkan gula tadi, jadi aku tambahkan gula pasir sebanyak 1 sendok teh. Terakhir, kita bisa tambahkan 30-40 ml air dingin supaya teksturnya nggak terlalu padat. Aduk sampai rata. Kalau udah rata, udah siap untuk digunakan. Ambil kulit yang udah kita buat tadi, beri secukupnya isian, letakkan memanjang seperti ini.
Kemudian kita ratakan supaya gulungannya rapi. Kalau udah rata, gulung untuk menutupi isian. Tutup di bagian samping kiri dan kanannya. Seperti ini. Gulung dengan rapat dan perlahan, beri bahan perekat di ujung kulit egg roll. Kemudian gulung dan rekatkan. Hasilnya jadi seperti ini ya, lakukan sampai selesai. Letakkan egg roll di kukusan yang udah diolesi minyak goreng tipis supaya nggak lengket. Kemudian ini kita kukus di kukusan yang udah dipanaskan sebelumnya, kukus selama 15 menit. Nah, ini setelah 15 menit dikukus, udah matang, biarkan suhunya turun baru bisa kita goreng. Setelah suhunya turun, potong-potong egg roll sesuai dengan selera. Umumnya dipotong serong seperti ini ya. Setelah dipotong-potong, teman-teman bisa juga jadikan sebagai stok frozen ya. Tahan 1-2 bulan di freezer. Goreng di minyak panas di api sedang, goreng hingga garing dan bagian tengahnya agak kecoklatan. Kalau bagian bawahnya udah agak kecoklatan, kita balik supaya matang merata. Kalau udah matang merata, angkat dan tiriskan. Siap disajikan. Dari tampilannya, ini udah menggoda selera banget. Dan ini dia, chicken egg roll ala Hokben udah selesai. Gimana? Gampang banget kan cara bikinnya? Cocok buat menu lauk dan bekal. Sajikan bersama nasi hangat, sayuran, dan kalau suka bisa pakai mayones dan salad. Teksturnya seperti ini ya. Luarnya itu garing dan lembut, gurih, enak banget, dan dalamnya berasa dagingnya. Rasanya menurutku mirip dan kekenyalannya seperti ini. Selamat mencoba ya, makasih sudah nonton, maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan membuat cemilan atau lauk favorit. Ini ekonomis, bisa banget buat jualan. Jadinya lumayan banyak dan berasa premium loh. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, kita siapkan 4 lembar roti tawar yang kulit pinggirannya udah disisihkan atau kalian bisa pakai yang tanpa kulit. Selanjutnya roti tawar ini akan kita rendam dengan secukupnya air. Tuangkan air sedikit demi sedikit sampai cukup untuk membasahi seluruh roti tawar. Jangan kurang dan jangan juga kebanyakan. Kita sisihkan dulu rotinya sampai siap untuk digunakan. Siapkan chopper atau blender. Masukkan 200 gram daging ayam filet atau tanpa tulang. Tambahkan 4 siung bawang putih. 1 sendok teh garam. 1 sendok teh kaldu jamur atau kaldu bubuk lainnya. Setengah sendok teh merica bubuk. 1 sendok teh gula pasir. 2 sendok makan tepung terigu. Dan tambahkan juga 1 telur ditambah 1 putih telur. Ini aku pakai sisa bikin kue kemarin. Masih ada sisa jadi dimanfaatin aja. Kuning telurnya udah bercampur dengan putih telurnya dan ini ada di dalam kulkas seharian. Jadi ini masih bagus ya. Selanjutnya kita proses sampai halus. Ini aku menggunakan Mitochiba Food Chopper CH100 dengan daya rendah 300 watt, dilengkapi dengan double blade atau 2 mata pisau ganda sehingga hasil 2 kali lebih cepat halus dan extra power. Ini aku proses sekitar kurang dari 1 menit udah halus seperti ini. Seperti ini ya hasilnya. Kita sisihkan sebentar. Ambil roti tawar yang udah kita rendam, kemudian hancurkan dan haluskan. Ini aku menggunakan garpu, teman-teman boleh haluskan dengan menggunakan benda apapun yang bisa dimanfaatkan. Setelah kurang lebih halus seperti ini, kita masukkan dan campur dengan ayam yang udah kita haluskan tadi. Aduk sampai tercampur rata membentuk adonan kental.
Kira-kira seperti ini hasilnya. Siap untuk dikukus. Ambil loyang, aku menggunakan loyang berukuran 16 x 16 cm. Olesi margarin di samping dan di sisi bawah loyang. Nah, saranku setelah diberi margarin, teman-teman bisa lapisin lagi dengan kertas baking atau ditabur tepung terigu ya, biar nanti gampang mengeluarkannya. Masukkan adonan ke dalam loyang, kemudian kita ratakan. Bantu ratakan dengan cara dihentak-hentakan seperti ini. Setelah rata, kita kukus. Masukkan ke dalam kukusan berisi air mendidih yang udah panas dan disiapkan sebelumnya. Kita kukus selama kurang lebih 30 menit atau sampai matang. Untuk mengukus, aku menggunakan Platinum Pressure Wok dari Stain Cookware. Wok Semi Presto 32 cm anti baret dengan coating platinum Jerman. Dilengkapi dengan steamer atau kukusan stainless steel, jadi bisa difungsikan sebagai pengukus seperti ini. Setelah 30 menit, lakukan tes tusuk untuk mengetahui kematangannya. Kalau hasil tusukannya bersih berarti udah matang. Angkat dan biarkan dingin baru kita keluarkan dari loyang. Setelah dingin, sisir pinggiran loyang dan keluarkan. Setelah itu potong-potong sesuai selera. Aku bagi menjadi 40 potong dengan ukuran seperti ini. Selanjutnya kita siapkan bahan pelapis. Gunakan 100 gram tepung terigu dan air sebanyak 150 ml atau menyesuaikan dan secukupnya tepung roti. Campurkan terigu dengan air. Aduk rata sampai kentalnya pas. Bisa digunakan sebagai pelapis ya. Ini lebih ekonomis dibanding pakai telur dan mencegah busa berlebih ketika digoreng. Tapi kalau mau pakai telur atau putih telur aja juga boleh banget ya, silahkan aja. Ambil 1 potong nugget, kemudian kita masukkan ke bahan pelapis. Gunakan garpu untuk meniriskan, angkat, dan masukkan ke dalam tepung roti. Kita balur dan biarkan membalut nugget. Hasilnya seperti ini, lakukan sampai selesai. Dan ini dia hasilnya, satu resep ini dengan ayam hanya 200 gram, bisa dapat 40 potong nugget seperti ini. Lumayan ya, bisa jadi stok lauk atau cemilan di freezer, atau bisa juga buat jadi ide jualan frozen. Nah, seperti ini contohnya kalau mau dijual frozen, sebagai contoh aja, atau teman-teman bisa kemas di wadah yang lebih kedap lagi. Satu pack isi 10 pieces nugget bisa dijual 15 ribuan. Itu udah ekonomis banget. Kalau mau digoreng, goreng aja di minyak panas di api sedang. Goreng sampai bagian bawahnya garing kecoklatan. Kalau udah kecoklatan, tinggal dibalik aja dan tunggu sampai matang, garing kecoklatan merata. Kalau udah merata, angkat dan tiriskan. Siap untuk disajikan. Gimana? Gampang dan ekonomis ya. Ini favorit anak-anak, dewasa pun juga suka. Bagian luarnya garing crispy, bagian dalamnya itu lembut dan berasa ayamnya juga walaupun ayamnya hemat. Dari roti tawar itu ngasih tekstur yang lembut, ini berasa premium seolah-olah banyak dagingnya gitu. Ini enak banget ya, selamat mencoba. Makasih udah nonton, maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan membuat lauk atau bisa juga buat cemilan. Ini praktis untuk jadi stok, kapan aja mau disantap tinggal dikeluarkan dari kulkas dan digoreng atau dikukus. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, siapkan dagingnya. Kita pakai 350 gram daging ayam filet dan 100 gram udang. Udangnya dicincang kasar seperti ini. Dan untuk ayamnya kita haluskan dulu. Masukkan ke dalam chopper atau food processor. Tambahkan 4 siung bawang putih. 1 putih telur. Setengah sampai 3/4 sendok teh garam atau menyesuaikan selera. Setengah sendok teh kaldu jamur. Tambahkan setengah sendok teh merica bubuk.
setengah sendok teh bubuk ngohyong. Kalau nggak suka boleh skip. 1 sendok makan kecap asin. 1 sendok makan saus tiram. 1 sendok teh minyak wijen. Dan setengah sendok makan gula pasir. Selanjutnya ini kita proses sampai halus dan tercampur rata. Untuk memproses bahan-bahan ini aku menggunakan Mitochiba Food Chopper CH100, alat untuk menghaluskan aneka macam bakso, nugget, ayam, ikan, berbagai resep daging sapi. Pakai chopper Mitochiba ini praktis dan cepat. Menghaluskan ayam kayak gini itu cepet banget ya, karena ada 2 pasang mata pisau tajam. Untuk satu setnya dapat ukuran besar dan kecil yang bisa teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan. Yuk cek link pembeliannya di kolom deskripsi ya. Kalau sudah halus, hasilnya seperti ini. Kita pindahkan dulu ke wadah yang cukup. Kemudian masukkan 100 gram udang yang sudah dicincang. Masukkan 1 buah wortel berukuran kecil yang udah diserut atau dipotong kecil. Masukkan secukupnya irisan daun bawang. Dan 2 sendok makan tepung sagu tani atau tapioka. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Kalau udah rata, ini siap digunakan. Untuk pembungkusnya kita gunakan kulit tahu ya, bukan kembang tahu. Kita bagi kulit tahunya dengan ukuran sesuai selera. Dengan bentuk persegi panjang. Ambil 1 lembar kulit tahu yang udah dibagi, letakkan secukupnya isian. Tutup seperti ini. Beri sedikit adonan sebagai perekat, kemudian gulung. Gulung seperti ini. Lakukan sampai selesai. Dari satu resep ini aku dapat 6 gulungan dengan ukuran seperti ini ya. Ini siap untuk dikukus. Kukus di kukusan yang udah disiapkan sebelumnya. Kukus selama sekitar 20 menit. Di sini aku mengukus menggunakan kukusan elektrik cantik dari Mito STM 100. Kukusannya ini terdiri dari 3 tingkat yang bisa kita sesuaikan kalau kita butuh untuk mengukus dalam jumlah banyak. Kualitas Eropa, dilengkapi termostat overheat protection, pengaturan waktunya hingga 60 menit. Dilengkapi juga dengan rice bowl food grade berbahan PP yang pastinya aman buat keluarga. Kalau udah matang kita angkat. Bisa langsung disantap saat masih hangat, jadi kayak mirip dimsum gitu ya. Nah, kalau mau digoreng, tunggu benar-benar dingin dulu. Kalau perlu, lebih bagus lagi kalau udah keluar dari kulkas dalam kondisi dingin. Itu supaya saat digoreng bentuknya tetap bagus, kulitnya tetap menempel ya. Nah, ini udah keesokan harinya, udah jadi stok lauk, keluar dari kulkas. Potong-potong terlebih dahulu. Ukurannya sesuaikan selera. Kemudian goreng di minyak panas di api sedang agak besar. Goreng sampai garing dan kecoklatan. Kalau sudah garing dan kecoklatan, angkat dan tiriskan. Untuk pendampingnya aku membuat sambal bawang sederhana. Bahan-bahannya dari 1 siung bawang putih, secukupnya cabai rawit dan cabai keriting sesuai selera. 3 bahan ini kita proses atau rajang. Tambahkan secukupnya saus tomat atau saus sambal. Tambahkan secukupnya garam sesuai selera. Kaldu jamur sesuai selera. Dan secukupnya gula sesuai selera. Beri secukupnya air dan 1 sendok teh air jeruk nipis. Aku proses menggunakan food chopper Mitochiba CH100. Karena praktis dan cepat, jadi hemat tenaga. Kalau udah diproses,
Pindahkan ke wadah dan siap digunakan. Sajikan bersama hekeng atau kekian yang udah digoreng sampai garing. Tampilannya menggoda banget. Ini cocok buat cemilan ataupun lauk. Cocok juga dijadikan sebagai isi bekal. Untuk bagian luarnya garing dan terkesan renyah. Ada sensasi kenyal dari bagian kulit tahunya juga. Isiannya gurih dan lembut. Ini emang cocok buat lauk dan cemilan asin. Selamat mencoba. Makasih sudah nonton. Maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan membuat olahan dari tahu yang bisa jadi cemilan dan lauk. Bisa buat stok dan ide jualan. Anak-anak bakalan suka banget, dewasa pun juga suka. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, kita akan membuat kulitnya terlebih dahulu. Siapkan wadah, masukkan 2 butir telur, masukkan 75 gram tepung terigu protein sedang, 30 gram tepung maizena, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur atau kaldu bubuk lainnya. Masukkan 25 ml minyak goreng dan tuangkan 240 sampai 250 ml air. Jangan langsung dituangkan sekaligus. Sambil kita aduk dan lihat konsistensi sampai pas. Dan hasil adonan konsistensinya seperti ini, cukup encer supaya mudah dituang. Tambahkan secukupnya pewarna makanan kuning, tapi ini opsional. Aduk rata. Kalau udah rata, saring adonan kulit terlebih dahulu supaya adonan mulus dan gak ada yang bergerindil. Dan ini siap dicetak. Siapkan fry pan atau teflon. Ini adalah fry pan 20 cm dari Stain Cookware. Bahan coatingnya 7 lapis, granit Greblon kualitas Jerman. PFOA free, cadmium free, dan lead free. Bisa digunakan di kompor listrik maupun kompor gas. Panaskan pan di atas kompor dengan api cukup kecil. Tunggu sampai pan cukup panas. Kalau pan udah panas, kita aduk adonan tiap kali mau mencetak adonan dan tuangkan ke atas pan. Cetak dan masak sampai kulit matang. Kalau bagian pinggirannya udah terangkat dan udah matang, angkat dan balik pan. Kalau udah matang, kulit akan jatuh dengan sendirinya. Lakukan sampai selesai. Dari satu resep ini bisa dapat kira-kira sekitar 10-11 kulit atau tergantung ukuran pan yang digunakan. Selanjutnya kita akan membuat isian. Siapkan chopper atau blender. Masukkan 450 gram tahu putih, tahu yang biasa aja ya. Kemudian masukkan 4 siung bawang putih. 1 buah bawang bombay yang udah dicincang dan ditumis sampai harum. 1 butir telur. Tambahkan 40 gram tepung terigu protein sedang. 30 gram tepung maizena. 1,5 sendok teh garam. 1,5 sendok teh kaldu jamur atau kaldu bubuk lainnya. Setengah sendok teh merica bubuk. Dan setengah sendok makan gula pasir. Kemudian kita proses sampai halus dan tercampur rata. Di sini aku proses menggunakan food chopper Mitoshiba CH100, dilengkapi dengan mata pisau ganda. Menghaluskan atau memproses bahan makanan lebih cepat, dayanya juga rendah dan mudah dibersihkan. Kalau bahan isian udah halus, kira-kira seperti ini aku mau pindahkan dulu ke wadah supaya lebih mudah. Dan aku akan tambahkan 30 gram wortel yang udah diparut, ini opsional aja. Aduk sampai rata.
Kalau mau tambahkan sayur seperti ini boleh aja, cuma nggak perlu banyak-banyak dan diparut atau diiris kecil-kecil supaya nantinya tekstur isian lebih padat. Ini aku parutnya parutan kecil ya, parutan keju. Dan kalau udah tercampur rata, bahan isiannya siap untuk digunakan. Ambil kulit adonan, kemudian letakkan secukupnya isian memanjang di ujung bagian bawah seperti ini. Kita tutup isian menggunakan kulit adonan seperti membungkus lumpia atau risoles. Cuman ini memanjang ya. Kemudian gulung, hasilnya menjadi seperti ini. Lakukan sampai selesai. Dari satu resep ini aku dapat 10 pieces tofu egg roll. Selanjutnya akan kita kukus. Sebelum dikukus, sarangan kukusannya kita olesi menggunakan minyak goreng seperti ini supaya nantinya tidak lengket. Susun di sarangan kukusan dan kukus di kukusan yang udah panas dan disiapkan sebelumnya. Ini aku kukus menggunakan Platinum Pressure Wok dari Stain Cookware. Wok semi presto dengan platinum coating anti baret kualitas Jerman. Dilengkapi steamer stainless steel, bisa digunakan buat mengukus seperti ini. Selanjutnya kita kukus sampai matang sekitar 20-30 menit. Setelah matang, kita angkat dan tunggu dingin baru bisa kita jadikan stok atau langsung digoreng. Kalau mau digoreng, iris-iris terlebih dahulu, iris serong atau sesuai selera. Selanjutnya goreng di minyak panas di api sedang. Goreng hingga garing dan kecoklatan merata. Ini enak banget digorengnya sampai garing gitu ya teman-teman, apalagi kalau diiris-iris tipis. Jadi nanti hasilnya itu kayak nggak berasa makan tahu. Setelah garing kecoklatan, angkat dan tiriskan. Siap untuk disajikan. Dan ini dia, tofu egg roll sudah jadi. Mudah banget kan bikinnya? Kalau ada tahu dan telur di rumah, bikin ini aja. Dijamin anak-anak suka banget, dewasa juga suka. Bagian luarnya garing kriuk, dan bagian dalamnya lembut gurih. Sekilas ini nggak berasa kayak makan tahu. Ini enak dan favorit keluarga. Bisa buat cemilan, bisa juga buat lauk. Selamat mencoba, maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan sama-sama membuat nugget viral ala Kanzler yang bisa kita buat sendiri di rumah. Jadinya lebih puas, ini enak banget, semua suka dan cocok buat jadi stok di kulkas. Buat Ramadan nanti cocok banget nih. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, siapkan chopper atau food processor. Ambil 100 gram roti tawar yang udah dipisahkan kulitnya atau sekitar 4-5 lembar. Kita proses sampai roti tawar hancur. Kalau roti tawarnya udah hancur seperti ini, udah cukup ya. Pindahkan ke wadah bersih. Tuangkan 100 ml susu cair ke atas roti yang udah kita hancurkan dan kita biarkan sebentar. Selanjutnya, chopper atau food processornya kita gunakan kembali. Ambil 500 gram daging ayam tanpa tulang yang udah dipotong-potong kecil. Sebaiknya pakai bagian paha supaya hasilnya juicy. Tapi kalau mau pakai dada juga boleh. Tambahkan 8 siung bawang putih yang udah dipotong-potong. Masukkan 1,5 sampai 1/3 sendok teh garam. Tambahkan 2 sendok teh kaldu jamur. Tambahkan 2 sendok teh gula pasir. Dan 1 sendok teh merica bubuk. Kemudian ini kita proses sampai halus dan tercampur rata. Kalau udah selesai kita proses dan udah tercampur rata, pindahkan ke wadah yang udah berisi roti tawar tadi. Tambahkan 1 telur utuh dan 1 putih telur. Aduk dan campur semua bahan sampai rata. Kalau mau diproses semua bahan di awal juga bisa ya.
Cuman menurutku kalau seperti ini hasilnya lebih kenyal dan juicy. Kalau udah tercampur rata, masukkan 30 gram tepung terigu. Aduk dan campur semua bahan sampai rata. Kalau udah tercampur rata, ini bisa langsung dibentuk atau kalau mau dikukus juga boleh. Kalau mau dijadiin stok sebaiknya dikukus dulu ya. Siapkan wadah untuk mengukus. Olesi dengan minyak goreng supaya nggak lengket nantinya. Tuangkan adonan nugget. Aku sisakan sedikit adonan untuk dibentuk dan digoreng langsung. Jadi nanti kita lihat ya perbedaannya. Ratakan dan padatkan. Hentakan sebentar dan beri tutup wrap. Tapi ini opsional aja. Tusuk-tusuk untuk membuat lubang udara. Kukus selama 20 menit. Nah, ini setelah dikukus dan udah dingin, baru bisa kita potong-potong ya. Jangan dipotong-potong saat masih panas karena rawan hancur. Potong-potong sesuai dengan selera teman-teman masing-masing. Setelah dipotong, bisa lanjut ke step selanjutnya. Nah, kalau mau dibentuk langsung adonannya tanpa dikukus, kita bisa langsung aja bentuk adonan nuggetnya sesuai selera. Sebelumnya tangan udah dioles dengan minyak goreng. Aku bentuk seperti ini aja. Ini udah aku bentuk semua. Kemudian kita masukkan ke dalam kulkas selama 10 menit supaya lebih set. Tapi ini opsional aja. Kita buat adonan pelapis. Ambil 100 gram tepung terigu. Tambahkan 1/4 sendok teh garam. Aduk sampai tercampur rata. Dan tuangkan secukupnya air atau kira-kira 200 ml. Aduk sampai tercampur rata. Air bisa ditambah sedikit ya kalau dirasa kurang. Adonan pelapisnya udah jadi. Ambil adonan nugget. Ini aku kasih contoh yang langsung dibentuk. Untuk versi kukus juga sama aja caranya. Kemudian balurkan ke tepung terigu. Kibas-kibaskan. Dan celupkan ke adonan pelapis. Tiriskan menggunakan garpu dan balurkan ke tepung roti bubble crumbs. Bubble crumbs bentuknya bulat-bulat seperti ini ya. Kita beri bubble crumbs merata di seluruh permukaan nugget. Hasilnya jadi seperti ini. Lakukan sampai selesai dan selanjutnya bisa digoreng. Goreng di minyak panas. Goreng sampai garing dan terlihat lebih kecoklatan. Balik supaya matang merata. Kalau udah matang merata, angkat dan tiriskan. Dan ini dia nugget viral yang bisa kita bikin sendiri di rumah. Dari aroma dan penampakannya menggoda selera banget. Garing bubble crumbs-nya. Dan isinya lembut, juicy, kenyal, dan dagingnya berasa. Ini gurih dan enak banget. Kalian wajib buat stok di rumah ya. Ini dia perbedaan yang digoreng langsung dan dikukus dulu. Yang di depan itu yang digoreng langsung dan yang di belakang yang dikukus dulu. Ini tuh sama aja teman-teman, enak menurutku, nggak ada bedanya. Nggak bisa bedain aku. Pokoknya kalau mau digoreng langsung atau dikukus dulu itu nggak masalah ya, terserah teman-teman aja. Satu resep ini dapatnya banyak banget ya teman-teman, nggak sempat aku shoot semua. Pokoknya aku dapat totalnya itu 1,3 kg sebelum digoreng. Selamat mencoba, makasih sudah nonton. Maaf kalau ada salah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan sama-sama membuat
menu resto atau menu kafe populer yang bisa kita bikin sendiri di rumah. Ternyata ini bikinnya gampang loh. Dan kalau kita bikin sendiri di rumah seperti ini jadi lebih hemat dan lebih puas. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, siapkan dada ayam. Ini karena aku pakai dada ayam utuh, aku akan pisahkan dulu dari tulangnya. Aku pisahkan dada bagian kanan terlebih dahulu. Kalau teman-teman pakai dada ayam fillet atau boneless tanpa tulang, step ini tentunya di skip aja. Untuk tulangnya bisa dimanfaatkan untuk membuat kaldu ayam dengan cara direbus ya. Kemudian sama juga untuk bagian dada sebelah kirinya, pisahkan dari tulangnya. Hasilnya jadi seperti ini. Ambil satu buah dada ayam. Ada sedikit bagian yang akan aku pisahkan supaya nanti pemotongannya lebih mudah. Nah, bagian ini aku sisihkan dulu supaya nggak terlalu tebal. Selanjutnya kita belah menjadi 2 bagian, tapi jangan sampai putus. Seperti ini caranya, kita iris dari samping dengan hati-hati sehingga bisa kita lebarkan seperti ini. Yang penting jangan sampai putus ya, bentuknya mirip seperti kupu-kupu. Lakukan hal yang sama untuk bagian dada lainnya. Selanjutnya, dada ayam ini akan kita buat ketebalannya menjadi seragam atau lebih rata dengan cara tutupi dengan kertas baking atau plastik, kemudian pukul-pukul dan lebarkan. Karena aku nggak punya pemukul daging, jadi aku menggunakan cobek ya teman-teman. Kita pukul-pukul daging ayamnya, terutama di bagian yang paling tebal. Buat dan usahakan supaya ketebalan di setiap sisi tuh hampir sama. Aku rasa ini udah cukup. Hasilnya seperti ini ya, jadi lebih lebar dan lebih rata. Bentangkan plastik wrap di atas talenan, kemudian letakkan ayam dan lumuri bagian luar ayam dengan secukupnya sesuai selera, garam, merica bubuk, dan kaldu ayam bubuk. Ratakan seperti ini. Kemudian balik dan lakukan hal yang sama di sisi baliknya. Lumuri dengan garam, merica, dan kaldu bubuk. Ratakan seperti ini. Setelah itu susun 1-2 lembar smoked beef di atas ayam. Ini menurutku 1 lembar aja ya, udah cukup. Tapi sesuaikan aja sama ukuran dan selera teman-teman. Kemudian letakkan keju mozzarella yang udah dipotong tebal seperti ini. Setelah itu kita gulung dengan rapat dan pelan-pelan aja seperti ini. Selanjutnya bagian samping-sampingnya dieratkan dan putar-putar. Rapatkan gulungan dengan cara seperti ini ya. Lakukan sampai selesai. Untuk bagian dada ayam yang kecil aku susun seperti ini. Setelah ini dilumuri bumbu. Ratakan seperti ini. Kemudian diberi smoked beef dan keju, kemudian digulung, rapatkan sisi samping, dan putar-putar seperti ini. Nah, hasilnya dapat 3 gulungan ayam. Ini kita simpan dulu dalam freezer selama 30 menit supaya lebih set dan kaku ketika nanti akan kita goreng. Sekarang kita akan membuat sausnya. Siapkan wajan atau panci atau sospen, panaskan kompor, set di api sedang. Kita buat versi sesimpel mungkin. Masukkan 1 sendok makan butter atau margarin. Biarkan margarin atau butternya meleleh. Masukkan 1 bawang putih cincang. Tumis hingga harum.
Kemudian masukkan 1 sendok makan tepung terigu. Aduk dan masak sampai terigunya terlihat kering dan agak kecoklatan. Kalau terigunya udah matang seperti ini, masukkan 125 ml kaldu ayam. Ini aku buat dari tulang ayam yang tadi ya. Tambahkan 125 ml susu cair full cream. Aduk rata terlebih dahulu. Kemudian tambahkan 1 sendok teh kaldu ayam bubuk, 1/8 sampai 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh merica bubuk. Aku ada setengah sendok teh Italian herb atau rempah Itali. Ini skip aja kalau nggak ada ya. Setengah sendok teh parsley kering, skip aja kalau nggak ada. Aduk dan campur sampai rata. Masak dan biarkan sampai mendidih dan meletup-letup. Oh ya, ini aku tambahkan lagi 1 sendok teh gula pasir menyesuaikan dengan selera. Ini opsional, boleh di skip. Aduk rata dan koreksi rasanya. Kalau udah mendidih dan meletup-letup, kekentalannya seperti ini ya. Ini emang terlihat encer, tapi nanti kalau udah dingin dia akan lebih kental lagi. Angkat dan sisihkan terlebih dahulu. Kembali ke ayam, setelah diistirahatkan di freezer selama kurang lebih 30 menit. Siapkan 150 gram tepung terigu. Di tepung terigunya teman-teman bisa tambahkan garam, merica, dan kaldu bubuk. Terigunya ini udah aku campur kaldu bubuk sedikit ya. Kemudian siapkan 2 butir telur yang udah dikocok lepas. Telurnya juga aku beri garam dan merica secukupnya, gak banyak-banyak, yang penting ada rasanya. Dan jangan lupa siapkan secukupnya tepung roti. Ambil ayam, gunting bungkusnya. Keluarkan ayamnya. Ayamnya ini udah lebih set dan mudah untuk kita lapisi dengan tepung. Gulingkan ke tepung terigu, tipis-tipis. Kemudian celupkan ke dalam kocokan telur. Ini bisa langsung digulingkan ke tepung roti. Di sini aku lakukan pelapisan 2 kali, tapi menurutku sekali aja tuh udah cukup ya. Nanti kita bisa lihat sama-sama di hasil akhir. Kemudian balurkan ke tepung roti menggunakan tangan lainnya. Tangannya udah dicuci bersih ya. Balurkan merata. Ratakan. Siap untuk digoreng. Goreng di minyak panas di api kecil. Pastikan minyaknya udah panas dan kita cukup goreng di api kecil supaya bisa matang merata sampai ke dalam-dalamnya. Balik dan putar posisinya biar matangnya juga merata di semua sisi ya, termasuk samping-sampingnya juga. Kalau udah garing dan merata, warnanya udah kecoklatan, angkat dan tiriskan. Selagi panas, bisa langsung disajikan aja supaya pas dipotong kejunya tuh masih meleleh dan molor. Ini aku coba potong ya. Dan ini dia hasilnya, cantik banget. Langsung meleleh kejunya. Hasil gulungannya juga rapi. Cuman di sini karena lapisan luarnya ketebalan, tadi aku lakukan pelapisan 2 kali. Jadi agak susah dipotong dan bagian luarnya itu nggak menyatu sama daging ayamnya. Jadi teman-teman cukup lakukan 1 kali pelapisan aja ya. Sajikan bersama saus yang udah kita buat tadi. Ini enak banget, bisa disajikan sama kentang goreng, sayur rebus, atau salad. Dagingnya empuk, juicy, bagian luarnya renyah, dan keju mozzarellanya tuh gurih dan molor. Ditambah saus yang gurih dan creamy, lebih puas bikin sendiri daripada beli. Selamat mencoba ya. Makasih sudah nonton. Maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.